Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar lagi pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk ke dalam Yudas 1 ayat yang ke-12 bagian B, saudaraku. Dan di bagian yang B ini kita akan bahas tentang perumpamaan orang fasik. Kita sudah belajar perumpamaan yang pertama itu awan, tentang awan yang tidak berair, juga awan yang dibawa ke sana ke sini oleh angin, baik itu oleh angin-angin pengajaran, oleh pekerjaan iblis sehingga makin rusak hidupnya. Dan juga kita sudah belajar pohon pada musim gugur yang tidak berbuah, kesempatan pada musim gugur tetap tidak berbuah, ya akhirnya dipotong, saudaraku. Keempat, kita sudah masuk di keempat ini, yaitu pohon yang mati 2 kali dan tercabut dengan akarnya, itu yang kelima. Video ini kita akan khususkan belajar pohon yang mati 2 kali, saudara. Karena ini menarik, istilah mati 2 kali ini kalau kita melihat dengan sekilas, kok manusia bisa mati 2 kali gitu. Nah, kita mau belajar ini, apa artinya mati 2 kali, saudaraku. Pohon itu adalah lambang dari manusia, saudaraku. Lambang dari manusia di dalam Markus 8 ayat yang ke-24 kita baca. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon, saudaraku. Nah, mati 2 kali, manusia mati 2 kali. Ini ada 2 istilah di sini. Kematian pertama dan kematian kedua. Itu istilah mati 2 kali itu seperti itu. Kematian pertama dan kematian kedua. Kematian pertama itu adalah kematian yang normal pada umumnya, di mana manusia pasti suatu kali akan mati dan setelah itu akan ada penghakiman. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja dan sesudah itu dihakimi. Nah, ini kematian pertama. Orang fasik pun juga pasti akan mengalami kematian. Entah itu kematian pada saat-saat sekarang ini, itu umur tuh bisa dipotong, saudaraku. Nah, itu di dalam Amsal 10 ayat yang ke-27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tapi tahun-tahun orang fasik diperpendek, bisa dipotong. Atau juga orang fasik itu mengalami kematian saat zaman antikris, saudaraku. Pada akhir zaman antikris. Nah, untuk itu saya sudah punya satu bagan di sini, saudaraku. Ini adalah bagan zaman. Ada 7 hari penciptaan sama dengan 7 tahun. 7.000 tahun, 7.000 tahun. Dan ini ada bagannya, dan kita sudah masuk di sini, saudaraku. Zaman gereja ini ya. Kita akan di ujungnya zaman gereja ini akan masuk ke zaman kerajaan 1000 tahun, saudaraku. Nah, di zaman gereja, di ujung zaman gereja ini, sebelum masuk zaman kerajaan 1000 tahun, saudaraku, itu sebentar. Itu ada 2 zaman, saudaraku. Nah, ini dibagi menjadi 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. 3,5 tahun pertama itu adalah zaman gereja disucikan. Di tengah-tengahnya itu ada peristiwa pengangkatan, saudaraku, dan masuk dalam zaman antikris selama 3,5 tahun. Di zaman antikris 3,5 tahun itu, orang-orang Kristen yang Kristen KTP, Kristen yang masih penuh dengan dosa, itu kan ketinggalan, masuk dalam zaman antikris. Di situ, saudara, orang-orang yang memang Kristennya itu hanya sekedar agama, itu disebut juga sebagai orang fasik karena memang hatinya fasik, penuh dengan dosa. Mereka
tidak akan mau disiksa oleh antikris. Pada saat itu antikris, saudaraku, akan menyiksa orang-orang Kristen itu. Tapi diberi pilihan, kamu mau mempertahankan iman atau kamu ikut aku. Kalau kamu ikut saya, kamu tidak akan mati. Nah, antikris, nabi palsu, ada pekerjaan iblis di sana. Itu 3 oknum itu menghasut. Kita nggak akan mati. Nanti di akhir 3,5 tahun itu akan ada perang dan kita akan menang. Kita akan persiapkan kekuatan untuk melawan Allah gitu. Dan kita akan menang dengan kekuatan sebanyak itu. Orang fasik, dasarnya memang fasik, dia akan memilih antikris. Dia akan tertipu. Ya sudah, daripada saya mati disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Akhirnya orang fasik itu memilih antikris. Itulah saya ikut. Dan di sana zaman 3,5 tahun kedua itu, zaman antikris itu, orang makin berbuat dosa, makin dipermuliakan, makin diagung-agungkan, dieluk-elukan. Sehingga orang fasik ini senang. Enak ya, bebas dalam melampiaskan hawa nafsunya. Dan itu mereka juga bersekongkol, ayo menangkapi orang-orang Kristen, orang-orang yang ketinggalan itu, saudaraku. Nah, memang dia tidak mati disiksa antikris. Tetapi, saudaraku, ini saudaraku, kembali ke pagan ini, pada ujung 3,5 tahun kedua ini, di sini, di ujung ini, itu ada yang dinamakan Perang Harmagedon. Perang Harmagedon itu Wahyu 19 ayat yang ke-21. Wahyu 19 ayat yang ke-21. Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Pada saat perang Harmagedon itu ada peperangan antara iblis dan pengikutnya dan antikris itu melawan Allah, itu saudaraku. Nah, tentu ya ini peperangan yang tidak berarti. Karena apa? Karena pada ini Wahyu 19 ayat yang ke mana ini? Nah ini ya, ayat yang ke 17, 18, 19, 20 itu jelas akan mengalami kekalahan. Iblis, nabi palsu, dan antikris akan mengalami kekalahan, saudaraku. Di situ ayat-ayatnya tertulis, saudara bisa baca sendiri. Pada saat kala itu apa yang terjadi? Nah, binatang antikris dan nabi palsu itu dilemparkan hidup-hidup di dalam lubang tanpa alas. Dilemparkan hidup-hidup di dalam lautan api. Itu di dalam Wahyu 19 ayat yang ke-20. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api. Dalam bahasa Inggrisnya Gehenna. Nah, neraka sekarang kita sudah belajar dalam Yudas 1 ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 yaitu itu kita sudah belajar tentang Hades, tentang Sheol, Hades. Nah, Hades itu adalah neraka saat ini. Gehenna itu adalah neraka yang akan datang, saudaraku. Itu nabi palsu dan antikris hidup-hidup dengan tubuh jasmani ini dilemparkan ke Gehenna langsung, ke lautan api. Ayat 21 itu adalah orang-orang fasik ini, pengikut-pengikut antikris. Dan semua orang lain ini siapa? Ini orang-orang pengikut antikris. Dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Dibunuh mati. Nah, dibujui kan sama antikris, sama iblis, sama nabi palsu itu. Gak mungkin mati, ternyata juga kalah dan mati. Mati itu tubuhnya itu ada di bumi, rohnya masuk ke dalam neraka Hades saat ini. Neraka yang dinamakan Hades. Iblis di mana? Iblis itu ada di Wahyu 20 ayat yang ke-2. Ia menangkap naga si ular tua itu
iblis dan Satan dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ayat ketiga, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut. Nah, jurang maut ini bahasa Inggrisnya bottomless pit atau bahasa Yunaninya abusos, itu penjara setan, penjara iblis. Nah, dimeteraikan supaya jangan menyesatkan lagi bangsa-bangsa sebelum berakhir 1000 tahun. Jadi setelah perang Harmagedon, ini kembali di sini. Ini setelah perang Harmagedon selesai, itu masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Nah, itu saudaraku ya. Jadi orang-orang fasik tetap mati. Itu dinamakan kematian pertama. Kalau saat ini mati, itu juga dinamakan kematian pertama. Atau pada saat yang akan datang, yaitu mati pada saat perang Harmagedon. Itu juga dinamakan kematian pertama, di mana tubuhnya ada di bumi, rohnya itu masuk ke dalam neraka Hades, saudaraku. Nah, ini ya, orang-orang fasik tetap akan mengalami kematian pertama secara jasmani, di mana rohnya masuk ke dalam neraka. Nah, kematian kedua ini apa? Kematian kedua itu ditulis dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua. Ke lautan api. Jadi lautan api ini lambang kematian kedua, saudaraku. Orang-orang fasik ini. Nah, kapan kematian kedua ini terjadi? Ini saudaraku ya, saya ceritakan. Nah, ini kan sudah masuk di dalam kerajaan 1000 tahun. Ini kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini adalah benar-benar murni kerajaan 1000 tahun damai. Saudaraku, di mana tidak ada iblis sama sekali, tidak ada dosa sama sekali. Sehingga manusia ini berkembang biak dengan sangat banyak, saudaraku. Jangan sangat banyak. Siapa penduduk kerajaan 1000 tahun ini? Ini adalah orang-orang Israel sebanyak 144.000 orang sempurna yang dimeteraikan agar tidak dibunuh oleh antikris. Sudah bisa baca di dalam Wahyu 7 ayat yang ke-1 sampai yang ke-8. Ini orang-orang Israel yang dimeteraikan sebanyak 144.000. Dan ada sebagian orang-orang kafir yang tidak mau dicap oleh antikris. Orang-orang tidak mengenal Tuhan, tapi mereka tetap berbuat baik. Yang oleh anugerah Tuhan, mereka boleh ikut, saudaraku, masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu ayatnya di dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga. Ini, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Yang keempat, mereka akan menjadi hakim. Ia itu Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata baja. Pedang ditempa jadi mata baja. Gak ada pedang lagi, ada perang lagi, saudara. Tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Ya, tombak gak berguna. Jadi tidak ada perang, gak ada kejahatan lagi, saudara. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Gak perlu belajar peperangan, belajar apapun itu. Karena gak ada kejahatan. Itu, saudaraku. Jadi ini penduduk kerajaan 1000 tahun dan mereka berkembang biak dengan kondisi bumi yang sangat ideal. Sehingga perkembangannya sangat dahsyat, saudaraku. Perkembangannya sangat dahsyat. Nah, pada akhir kerajaan 1000 tahun, iblis itu dilepaskan lagi. Itu di dalam ayat Wahyu 20 ayat yang ke-7 sampai 10. Itu pada setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Nah, berperang ini adalah peristiwa peperangan Gog dan Magog. Gog dan Magog itu peperangan terakhir, sudah, peperangan paling akhir. Iblis dilepaskan sekali lagi untuk menyesatkan penduduk kerajaan 1000 tahun. Dan ternyata, apakah penduduk kerajaan 1000 tahun ini itu menolak iblis? Tidak, saudaraku. Itu terjadi. Itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-8, saudaraku. Untuk berperang dan mengumpulkan mereka
untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Banyak ternyata yang mengikuti iblis. Ini adalah bukti, saudaraku. Bukti, ayat ini menjadi bukti. Walaupun dalam kondisi ideal sekalipun, di mana tidak ada dosa, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kejahatan, semuanya berlangsung ideal, saudaraku. Dalam kerajaan 1000 tahun itu, mereka juga melihat pemerintahan Tuhan Yesus beserta dengan orang-orang suci, saudaraku. Itu mereka sudah lihat penduduk itu. Tapi pada waktu memang dasar itu memang memilih jahat, memilih dosa. Pada saat iblis menyesatkan, dia ketipu lagi. Dan akhirnya mati binasa semuanya, saudara. Semuanya mati binasa. Itu ayat yang 9, api turun dari langit menghanguskan mereka. Nah, kesempatan terakhir disia-siakan. Tapi yang tetap percaya, tidak memihak pada iblis, ya masuk surga. Tapi yang tidak percaya, ya dia masuk dalam neraka. Binasa, saudaraku, binasa. Nah, di akhir perang Gog dan Magog itu, pada waktu orang-orang fasik ini yang memilih iblis sebanyak pasir, seperti pasir di laut itu kan turun api menghanguskan mereka binasa. Ini juga termasuk orang fasik kan, saudaraku. Mereka itu binasa masuk ke dalam Hades, neraka saat ini. Tubuhnya masih di bumi, rohnya itu masuk dalam neraka Hades. Jadi ada 3 kematian orang fasik. Pertama adalah saat-saat sekarang ini. Orang-orang fasik umurnya bisa dipotong, memang jatuh umurnya habis, mati, masuk neraka. Tubuhnya ada di bumi, dikubur kan, rohnya masuk ke dalam neraka Hades. Kedua, pada akhir 3,5 tahun kedua, yaitu perang Harmagedon, karena orang fasik tidak mungkin bertobat. Kalau dia bertobat, dia bukan menjadi orang fasik, dia benar-benar mempertahankan iman, dia disiksa dengan siksaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Mereka mati masuk surga. Tapi orang fasik ini memilih antikris, tertipu oleh antikris, memilih antikris sehingga binasa pada waktu perang Harmagedon. Tubuhnya ada di bumi, rohnya masuk dalam neraka Hades. Ketiga, pada akhir kerajaan 1000 tahun, di mana penduduk kerajaan 1000 tahun memang dasar hatinya ini memang fasik, saudaraku. Dia hanya takut dibunuh aja, karena pemerintahan kerajaan 1000 tahun itu pemerintahan tongkat besi. Kapan-kapan kita akan belajar tentang akhir zaman, menarik sekali, saudaraku. Itu pemerintahan tongkat besi, mereka takut sehingga gak berani berbuat dosa. Pada saat iblis itu dilepaskan, iblis menyesatkan mereka ikut iblis. Dan akhirnya binasa oleh api turun dari langit itu. Mereka mati, tubuhnya ada di bumi, rohnya masuk dalam neraka Hades. Nah ini, saudaraku. Sesudah perang Gog dan Magog, itu ada pengadilan tahta putih yang besar. Pengadilan terakhir kalinya. Ini Wahyu 20 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, pada waktu perang Gog dan Magog itu kiamat. Terjadilah kiamat, saudara. Terjadilah kiamat ini. Lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Benar-benar itu dilenyapkan. Bumi itu benar-benar dihanguskan, musnah. Nah, ini penentuan terakhir, penghakiman terakhir. Apa penghakiman terakhir ini? Tahta putih yang besar di pengadilan apa? Ini adalah pengadilan Allah untuk mengadili semua orang yang berdosa, karena orang-orang percaya sudah nggak ada di sini. Orang-orang percaya sudah masuk dalam kerajaan sorga. Mereka ada yang dinamakan pengadilan kursi pengadilan Kristus. Saya singkat KPK itu. Kursi pengadilan Kristus itu adalah pengadilan untuk orang-orang suci, di mana mereka bukan diadili dosanya, tapi mereka mendapat pahalanya, saudaraku. Itu saya nggak akan terangkan detail di situ, karena kita lebih fokus di sini, saudaraku. Mati 2 kali itu. Ini pengadilan tahta putih yang besar. Mereka orang-orang berdosa itu yang ada di neraka itu, Hades itu, dari
zamannya Adam dan Hawa sampai detik terakhir penduduk kerajaan 1000 tahun yang mati kena api menghanguskan itu dari Allah itu, mereka ini dibangkitkan dengan menggunakan tubuh mereka, saudaraku. Ini saudaraku, ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta. Loh, bangkit lagi. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Lah ini loh. Mereka masih dikatakan orang mati, saudaraku. Bukan orang hidup. Karena memang ini orang-orang berdosa semua. Konteksnya pengadilan tahta putih yang besar ini adalah, konteksnya adalah orang-orang berdosa dari zaman Adam dan awal sampai sampai akhir kerajaan 1000 tahun loh. Itu penduduk kerajaan 1000 tahun yang ikut iblis. Nah, mereka menggunakan tubuh jasmani pada saat mereka itu diadili, saudaraku. Mereka menggunakan tubuh jasmani pada saat mereka diadili, dan mereka dibacakan dosa-dosa mereka di ayat yang ke-12. Dihakimi menurut perbuatan mereka. Nah, setelah dihakimi, ini dosamu sekian, ini sekian, detail penghakiman, sehingga mereka itu tidak bisa membantah lagi mengapa mereka mati binasa. Karena Allah sudah beri kesempatan dan dibeberkan semua dosa mereka sampai detik terakhir memang tidak bertobat, saudaraku. Mereka dibacakan, setelah dibacakan, orang-orang keras hati yang dalam dosa memang tidak bertobat, itulah orang-orang fasik itu, mereka dipakaikan tubuh jasmani itu kan tadi saya sudah ceritakan, lalu mereka mati 2 kali, saudaraku. Dimatikan lagi tapi dimasukkan ke dalam Gehenna. Itu di dalam ayat yang ke-13, 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Lihat, diserahkan mereka pada pengadilan tahta putih yang besar itu, semua menghadap semua satu-satu, masing-masing menurut perbuatannya. Lalu ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut, lihat ini, Thanatos dan Hades itu dilemparkanlah ke dalam lautan api, bahasa Yunaninya Gehenna, itulah kematian kedua. Ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu, Gehenna. Nah, ini disebut kematian kedua. Jadi kematian kedua ini adalah saat kematian di pengadilan tahta putih yang besar. So, saat ini ya ada yang dinamakan kematian kedua. Loh, ada orang mati bangkit itu ya istilahnya mati suri, itu bukan terus mati lagi, itu bukan kematian kedua, ya memang dia masih dapat jatah umur, dia mati suri gitu, saudaraku. Tapi kematian kedua itu adalah kematian pada saat tahta putih yang besar. Orang-orang dari segala zaman yang ada di neraka Hades diadili semua, saudaraku, diadili semua, terus dipakaikan tubuh jasmani. Ini ayatnya, dipakaikan tubuh jasmani itu Yesaya 66 ayat yang ke 14. Dikatakan apabila 24 ayat 24, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Lihat, bangkai, digunakan bangkai. Di situ ulatnya tidak akan mati, api nggak akan padam, semuanya akan menjadi kengirian bagi segala yang hidup. Ini cerita tentang Gehenna, di mana bangkai hidup. Ini orang-orang fasik itu masuk neraka dengan menggunakan tubuh jasmani. Sudah bisa bayangkan siksaan neraka memakai tubuh kita saat ini. Kalau Hades itu siksaan neraka dengan siksaan neraka tanpa tubuh, yaitu yang disiksa ada rohnya disiksa, tubuhnya kan dikubur, ada di kuburan, saat ini ada di kuburan semua. Pada waktu Gehenna itu mereka memakai tubuh jasmani. Bayangkan, sudah bisa memikirkan itu betapa kengerian itu, saudaraku. Kita tangan ini kena api kompor saja atau api korek api saja sudah panas,
Saudara bisa merasakan panas. Saudara coba bayangkan itu, saudara merasakan panasnya api neraka, tapi pakai tubuh kita. Itu satu kengerian, siksaan yang tidak akan pernah terjadi. Itu siksaan itu selama-lamanya, saudara. Selama-lamanya. Siksaan yang dahsyat. Demikian juga sebaliknya, orang-orang suci, saudara. Orang-orang suci ini yang mati dalam Tuhan pada waktu pengangkatan itu, bunyi sangkakala itu, rohnya yang ada di sorga itu turun ke bumi untuk masuk ke dalam tubuh jasmaninya, dan kubur itu pecah semua. Itu adalah lambang saja untuk membuktikan bahwa ada pengangkatan. Itu mereka naik ke awan-awan, masuk dalam kerajaan sorga. Dan orang-orang yang masih hidup, kita yang masih dapat kesempatan hidup, pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, pengangkatan itu, kita langsung diubahkan hidup-hidup dengan memakai tubuh kemuliaan, naik ke sorga. Jadi di sorga kita ini memakai tubuh jasmani tapi masuk ke sorga. Bayangkan juga suatu kesukaan yang tiada tara, suatu kesukaan yang gak bisa dikatakan oleh apapun, saudara. Saudara pergi ke luar negeri misalnya, pergi ke daerah yang sangat indah sekali, terus sudah dengan kita saat ini itu sangat nyaman, rasanya gak pingin pulang. Bayangkan kalau itu di sorga. Saat ini orang-orang yang mati dalam Tuhan di sorga saat ini itu hanya rohnya saja. Itu sudah sukacita, enak, senang. Nah, gak ada tangis, gak ada air mata. Tapi pada waktu pengangkatan itu, saudaraku, mereka memakai tubuh jasmani di sorga. Bayangin kengeriannya, bedanya. Di Gehenna, lautan api itu, manusia memakai tubuh jasmani dicemplungkan dalam neraka Gehenna. Jadi di sini Hades semuanya itu dimasukkan semua ke Gehenna. Jadi neraka Hades akan dihancurkan pada waktu pengadilan tatah putih yang besar. Itu Hades, neraka saat itu dilempar, semua penghuninya itu dimasukkan semua ke Gehenna. Maut juga dimasukkan ke Gehenna, sehingga tidak ada lagi maut di sorga. Nggak ada maut di sorga juga, nggak ada nggak ada kematian, nggak bisa berbuat dosa lagi. Selanjutnya baru ada sorga bumi baru, itu di Wahyu 22 ayat yang ke Wahyu 21 ayat yang ke-1. Nah ini, jadi Tuhan langsung membuatkan langit atau sorga dan bumi yang baru. Di situ selama-lamanya orang-orang suci tinggal, saudaraku, tanpa ada maut, tanpa ada kematian, tanpa ada dosa lagi selama-lamanya, saudaraku. Saya gak bahas tentang surga bumi yang baru, tapi saudara, dari cerita ini kita bisa melihat istilah kematian pertama dan kematian kedua dengan lebih detail, saudaraku. Jangan sampai kita mengalami hal ini, saudaraku, kematian kedua. Alangkah indahnya jika kita mengalami kebangkitan pertama, yaitu orang-orang mati dalam Tuhan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan atau kita masih hidup dalam Tuhan, kita diangkat tidak mengalami kematian. Jadi saudaraku, orang-orang fasik pasti binasa. Ini saudaraku tentang istilah mati dua kali. Video yang akan datang kita akan belajar pohon yang tercabut dengan akarnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.